Halo, hari ini kita akan berbicara sedikit mengenai pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ada beberapa macam. Yang hari ini yang akan saya bicarakan adalah saat Anda bergabung dengan suatu organisasi atau perusahaan yang sudah established ya. Oke, kita mulai. Nah, diawali dengan biasanya kita melihat berbagai lowongan, lalu kemudian memilih salah satu lowongan tersebut. Terus kemudian kita mengajukan lamaran. Yang perlu menjadi catatan bahwa entah lowongan itu ada di media yang tradisional atau digital, tetapi yang jelas lowongan itu dilihat bukan hanya oleh Anda ya. Jadi pasti ada lebih dari satu. Nah, bagaimana Anda harus tampak beda dan menarik untuk ditindaklanjuti ya. Nah, kalau misalnya bentuk fisik itu gampang membuat pembedaan fisik ya. Kalau semuanya pakai amplop coklat, ya jangan pakai amplop coklat. Supaya kalau misalnya orangnya malas untuk lihat semuanya, ya paling enggak punya Anda itu kelihatan beda dan bisa dilihat terlebih dahulu. Kalau digital bagaimana? Digital pun buatlah yang menunjukkan ciri khas Anda dan tidak standar. Nah, surat lamaran yang baik itu pertama, ini bagaimanapun urusan kerja ya. Kecuali kalau Anda akan masuk ke dunia kerja yang menuntut kreativitas yang sangat tinggi di bidang tata kata atau semacam itu, mungkin kita bisa berimprovisasi. Tetapi mengenai urusan kerja biasanya harus menampilkan kesan yang serius. Kemudian tata bahasa rapi, singkat dan jelas. Ini menunjukkan kemampuan komunikasi Anda. Tidak ada typo. Typo menunjukkan Anda tidak mengoreksi ulang. Dan mungkin pekerjaan Anda serampangan. Menampilkan kelebihan bukan saatnya untuk rendah diri, tetapi menampilkan kelebihan bukan berarti arogan, ya. Jika Anda tidak terlalu menguasai bahasa Inggris dan tidak dituntut harus memakai bahasa Inggris, janganlah dipakai. Dan yang jelas surat lamaran tuh harus ada nyawanya. Nyawanya itu harus kelihatan kalau dibaca bukannya sesuatu yang standar dan boring, tapi kelihatan motivasi dan tujuan yang menunjukkan semangat dan keinginan Anda untuk berkembang. Nah, ini ada salah satu contoh. Coba kalau Anda bayangkan Anda menerima surat seperti ini. Biasanya saya menanyakan, apa pendapat Anda tentang surat semacam ini? Tapi saya coba ringkas beberapa hal. Satu, jika Anda melihat font yang seperti ini, apa yang ada di benak Anda? Ya. Kedua, banyak sekali typo. Untuk seseorang yang ingin bekerja sebagai apa coba di sini? Katanya dia punya excellent secretarial skills ya, dan penuh typo di sana. Terus kemudian dari nama emailnya Lesidut ya. Jadi kira-kira apa sih yang akan dia tawarkan? Dan Anda pada saat mencari pekerja apakah ya tertarik membaca surat lamaran semacam ini? Terus kemudian Chris Watson. Nah, saya nggak tahu Chris ini kok kesannya bisa pria, bisa wanita ya, tetapi sudah langsung dihakimi sebagai Sir. Kalau
memang sudah tahu memang itu pria nggak apa-apa, tapi kalau belum tahu, ya tulis saja Bapak atau Ibu, ya. Surat yang kedua, kelihatannya sekilas lebih serius ya dari yang kemarin, dari yang tadi. Cuma mungkin terasa sangat standar ya. Ini surat lamaran yang ya memang tidak semua orang membaca surat lamaran dengan teliti dan detail. Nanti saya akan bicarakan hal lain yang lebih penting dari surat lamaran ya, tetapi surat lamaran bisa saja dibaca dan bisa saja membuat seseorang tertarik. Nah, tujuan Anda adalah membuat surat lamaran Anda bernyawa. Nah, ini masih agak standar gitu ya. Walaupun sudah baik, dapat memberikan kontribusi yang positif di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Tapi akan lebih baik kalau motivasi Anda itu sudah lebih kelihatan. Nah, nanti hal lain yang penting itu adalah kalau kita lihat saat ini, lamaran itu bukan hanya surat fisik, kita bisa mulai mengajukan lamaran lewat berbagai media digital. Bisa lewat SMS, bahkan bisa lewat sosial media pada saat ada orang nge-post lowongan, Anda bisa langsung komentari. Bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, Line, apapun. Dan bisa juga kalau misalnya ada job portal, terus kemudian ada lowongan, Anda bisa message komen di sana, dan bisa di-reply juga. Nah, yang paling penting dari segala macam yang versi digital ini kadang-kadang membuat orang lupa bahwa bagaimanapun ini adalah lamaran. Ini pergantian dari surat lamaran. Bagaimana kamu berbicara kepada calon orang yang akan meng-hire kamu, itu sangat penting. Terkadang tidak ada sopan santunnya gitu ya, terkesan kasar. Nah, itu auto reject. Jangan sampai Anda kehilangan kesempatan untuk menunjukkan prestasi hanya gara-gara hal yang kecil seperti ini. Walaupun digital messaging yang cepat, ada baiknya semuanya itu diatur dan direncanakan baik-baik. Jadi sebelum message gitu ya, ya di planning dulu, nanti saya mau ngomong apa, bagaimana, tata bahasanya sudah oke belum. Misalnya jangan, Pak, oi masih ada lowongan. Nah itu yang di sisi sana kalau baca seperti apa ya. Atau langsung ribut gitu ya. Sudah ada, ya misalnya, ada lowongan ya, nggak ada pendahuluan, nggak ada kamu itu siapa ya. Ada yang langsung to the point, gaji berapa, jam kerja gimana. Ada yang langsung nanya, dapat apa aja di sana. Ini kalimat pembuka loh. Belum menanyakan soal pekerjaan, tapi yang pertama kali Anda pikirkan itu adalah dapat apa. Nah, kira-kira bagi orang yang mau mencari karyawan, apa yang ada di benak mereka? Apakah mereka mau mendapatkan pekerja yang pikiran utamanya adalah dapat apa? Gaji berapa ya? Jadi berhati-hatilah dengan messaging kemudahan, kelihatannya memudahkan Anda, tetapi juga bisa menunjukkan sisi yang negatif kalau tidak di-maintain dengan baik. Nah, lampiran surat lamaran itu ada macam-macam. Nah, ini mungkin lebih berpengaruh ya, ijazah, kurikulum vitae, portfolio, foto, dan KTP itu kalau diminta ya. Kurikulum vitae itu penting kita lihat karena ya kurikulum vitae itu seperti terjemahannya adalah riwayat hidup gitu ya. Ya ini menceritakan tentang Anda. Bisa membuat Anda kelihatan hebat atau bisa mengacau.
Jadi kurikulum vitae yang baik itu detail, tapi tidak bla 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 ya. Tidak panjang tapi tidak enak dibaca. Jadi pendek, detail tapi pendek. Dan penting, relevan gitu ya. Info-info yang ada di sana itu penting buat orang lain memutuskan untuk memilih Anda. Terus kemudian semuanya terkesan positif, ya iyalah, siapa yang mau meng-hire orang yang semuanya terkesan negatif. Jadi ada personal sectionnya tentang saya. Jangan bla 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 yang nggak jelas ya. Jadi kalau mau ngomong tentang saya itu yang benar-benar tentang Anda. Mereka itu nggak kenal Anda. Maka Anda itu seperti apa sih? Itu akan dilihat dari section about me. Pendek, relevan, dan tunjukkan benar-benar Anda itu pernah apa saja ya. Nah, ini kelihatannya indah di kata-kata, tapi ini bad example karena dia tidak terlalu jelas ya. Hardworking individual itu kan bla 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 sebenarnya. Benar-benar kata-kata yang indah, tetapi sebenarnya tidak menunjukkan prestasi. Saya adalah pekerja keras. Who enjoys working. Gak jelas itu. Terus kemudian dia ngomong soal 2 years of experience in business. Apa experience-nya? My excellent skills. Skillmu apa? Past work experience. Ya nggak jelas juga. Experience ngapain sih? Ngomongnya saya sudah berpengalaman, tapi berpengalaman apa? Itu tidak jelas. Saya ini punya skill yang banyak. Apa? Nah, ini yang lebih to the point ya. Saya ini IT profesional yang kompeten. Track record saya itu mendesain website, networking, dan manage database. Nah, itu yang penting gitu ya. Terus saya punya technical skills yang bagus, terus kemudian interpersonal skills yang baik juga sehingga bisa komunikasi dengan baik. Ini lebih jelas menunjukkan saya ini siapa. Jadi about me itu satu section yang penting, harus relevan, harus detail, tetapi tidak berpanjang-panjang, tidak bla bla bla. Nah, di dalam kurikulum vitae kadang orang mencantumkan macam-macam. Jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status pernikahan. Nah, ini semua sebenarnya apakah perlu atau tidak perlu tergantung ya. Tergantung itu mempengaruhi nggak pekerjaan Anda. Kalau saya beragama tertentu, apakah itu akan menjadi alasan untuk saya diterima atau tidak? Kalau tidak ya nggak harus dicantumkan ya, kecuali kalau sudah ada template-nya bahwa itu harus dicantumkan. Nationality, warga negara Indonesia apa asing gitu ya. Mungkin itu bisa dicantumkan karena berpikir bahwa kalau warga negara asing repot nanti ngurusnya. Terus kemudian status pernikahan, apakah penting? Apakah ada yang menghambat kalau ada status tertentu? Pendidikan itu kadang-kadang orang menuliskannya lengkap banget mulai playgroup TK gitu ya. Yang penting itu adalah 2 pendidikan terakhir. Selain menyebutkan nama sekolah atau perguruan tingginya, sebutkan jurusan dan pencapaian. Jadi selama di sana Anda sudah mencapai apa aja. Nah, urutannya itu biasanya dari yang terbaru. Yang terbaru itu paling atas. Terus kemudian pendidikan non formal yang bersertifikat dari yang paling relevan dengan pekerjaan. Pengalaman organisasi, riset, dan kerja itu dari yang paling baru. Itu semua akan jadi pertimbangan ya. Jadi ini contoh dari employment history. Kalau Anda pernah
bekerja di tempat lain, sekali lagi pastikan yang diceritakan itu detail. Ini contoh, employment history yang cukup detail sehingga bisa dicantumkan di kurikulum vitae. Apa saja yang dikerjakan, jadi bukan cuma, kurikulum vitae biasanya kadang isinya cuma, "Saya tahun ini ngerjain ini." Jadi, apa ya, misalnya manajer bagian serabutan itu, kerjaannya apa, nggak terlalu jelas. Kalau ini benar-benar dipecah gitu ya. Penghargaan yang diperoleh itu bisa dicantumkan juga urut dari yang paling baru, keahlian dari yang paling relevan. Artinya yang nggak relevan, kurang relevan, cantumkan boleh, tapi jangan di paling atas gitu ya. Melamar sebagai manajer IT gitu, keahlian memasak. Tapi mungkin ada kebutuhannya, siapa tahu dia lagi membuat sesuatu yang ada hubungannya sama masak, itu bisa membuat ketertarikan kan. Terus kemudian orang suka memberikan parameter ya, tapi sebenarnya parameter itu acuannya apa, itu malah menambah ketidakjelasan. Misalnya seperti ini, dikasih berapa bintang, nah berapa bintang itu artinya apa? Siapa yang menentukan standar, Anda sendiri atau gimana? Nah, kalau ingin memberikan, apa ya, memberikan kesan bahwa Anda menguasai sampai level yang sekian, berikan bukti sertifikat aja, kalau ada ya. Nah, ini contoh suatu kurikulum vitae juga. Ini skills-nya juga diberi persentase yang tidak jelas juga, berapa persen. Jadi daripada ditampilkan seperti itu, berikan kejelasan, Anda punya skill ini itu sampai taraf mana, atau kalau ada sertifikat. Nah, kalau Anda sudah lolos tahap pengajuan surat lamaran, CV, dan segala macam, dan pihak yang di sana tertarik, maka proses selanjutnya adalah wawancara, ya. Anda mungkin diajak untuk ketemu baik secara online atau ketemu secara fisik. Proses wawancara itu sifatnya timbal balik ya. Pertanyaan tuh mulai dari yang umum sampai pribadi dan informasi yang digali itu macam-macam. Mari kita lihat biasanya kita perlu persiapan ya. Segala sesuatu itu harus di-planning. Jangan sampai pada saatnya gitu ya. Kemudian karena kita tidak mem-planning, kita melakukan kekonyolan yang membuat kita tidak mendapatkan apa ya, tidak mendapatkan impression yang baik gitu. Nah, itu sayang sekali kalau Anda tidak mendapat kesempatan padahal Anda mampu hanya gara-gara sesuatu yang sebenarnya bukan Anda. Jadi misalnya, jangan terlalu yakin dengan lokasi. Kalau Anda memang tidak tahu pasti, tidak ada salahnya cek ke lokasi tersebut. Daripada, "Oh saya tahu itu yang deketnya ini Wisma Mukti," atau gimana, terus kemudian besoknya nyarinya ternyata muter-muter banget. Dan ternyata Anda datangnya atau berangkatnya juga terlalu mepet ya, sehingga waktu sampai ya terlambat. Terus kemudian jangan sampai setelah bangun tidur, waktu bangunnya juga agak mepet gitu, baru buka lemari, waduh kok saya kira saya punya ya baju yang resmi, ternyata kok nggak ada semua ya. Oh ternyata belum cuci atau gimana. Loh sepatu saya, oh dipinjam orang atau gimana ya. Jadi siapkan dulu ya sebelumnya supaya, Anda tidak, apa ya, satu terlambat, kedua
itu menimbulkan efek efek panik. Efek panik itu tidak baik ya, karena Anda jadi menampilkan pribadi yang bukan Anda sebenarnya. Dan karena mereka tidak kenal Anda, mereka nggak tahu bahwa itu bukan Anda. Mereka menganggap, ih seperti ini ya. Dan itu akan mengacaukan banyak hal, mengacaukan jawaban Anda, mengacaukan ya semuanya ya. Terus kemudian, nah ini memang suatu tingkat kedewasaan. Jika Anda sudah saatnya mulai bekerja, Anda mestinya dewasa. Orang dewasa tidak seperti anak-anak yang suka marah-marah nggak jelas. Terus kemudian diumbar kemarahannya, ada kontrol diri ya. Nah, jadi jika Anda masih sering tidak behave di sosial media itu kan seperti dibaca orang kan. Jadi ibaratnya kalau Anda marah, terus kemudian ngamuk-ngamuk di sosial media itu seperti teriak-teriak tengah jalan. Teriak-teriak, ngamuk-ngamuk tengah jalan. Nah, Anda kalau melihat orang seperti itu, apa pandangan Anda? Atau orang yang marah, terus kemudian menyampaikan langsung kepada orangnya. Nah, mana yang Anda pilih? Maka hati-hati, ini impression yang jelek gitu ya. Kalau sampai sosial media Anda dibuka dan isinya seperti ini. Nah, sebelum wawancara, walaupun tidak diminta, siapkan portfolio yang sudah pernah, segala pekerjaan, proyek yang sudah pernah Anda lakukan, segala pencapaian Anda. Bawa ke sana, baik bentuknya digital atau cetak ya. Jadi persiapkan diri sebaik-baiknya. Jika Anda tahu Anda punya kekurangan tertentu, ya perbaiki. Latihlah tata bahasa Anda. Apalagi kalau Anda merasa kalau ngomong sering terlalu cepat gitu. Atau kalau ngomong sering keperucut gitu ya. Keluar bahasa daerah, kadang-kadang nggak apa-apa ya, tetapi itu semua bisa dilatih sebenarnya. Terus kemudian persiapkan diri. Kadang-kadang diberitahu, kadang-kadang tidak diberitahu bahwa Anda akan dites. Kadang-kadang Anda dites online, tetapi pada saat offline, Anda dites lagi. Nah, persiapkan diri, jangan bersantai-santai gitu, menganggap ini cuma ngobrol-ngobrol biasa. No, ini adalah mungkin satu-satunya pertemuan kalau Anda tidak mengesankan. Jadi bersiap menghadapi tes praktek, terutama yang berhubungan dengan apa yang Anda sebutkan bahwa Anda kompeten. Atau yang berhubungan dengan pekerjaan di sana. Ya. Jadi kalau seseorang melamar sebagai dosen, ya wajar kalau dites untuk mengajar. Seseorang melamar di bidang IT, wajar kalau dites programming atau database. Kemudian itu tadi sebelum wawancara ya. Nah, sekarang pada saat Anda sudah ada di sana, sedang melaksanakan wawancara, tenang dan jangan memandang yang pihak sana itu musuh Anda. Ya, jadi kita ini lagi berdialog ya. Anda bukan orang yang lagi salah, sehingga takut-takut tidak berani memandang mata, pandang mata pewawancara Anda. Anda tidak bersalah apa-apa, Anda bukan lagi di sidang ya. Terus kemudian jawab pertanyaan dengan jujur, walaupun itu jelek. Kejujuran itu lebih dihargai daripada sesuatu yang terbongkar bohongnya. Berbohong itu sulit ya, bagi otak kita itu sulit, karena Anda harus merancang semuanya. Dan bisa dibongkar-bongkar itu ya. Dibongkar-bongkar sampai akhirnya ya ketahuan. Menjawab pertanyaan tuh dengan
jelas, to the point, jangan berputar-putar. Kalau Anda tidak tahu, tidak terpikir, ya beritahu saja. Tidak perlu pura-pura tahu ya. Apakah itu akan membuat Anda kelihatan tidak kompeten? Ya, di bidang itu mungkin ya sedikit, tapi Anda bisa menceritakan bahwa yang Anda tahu itu adalah apa yang lainnya. Jadi anggap aja sebutkan bahwa, "Oh, yang ini saya kok belum pernah mengerjakan ya, tapi saya pernah mengerjakan yang ini." Anda punya kompetensi yang lain, ya nggak apa-apa kalau kompetensinya belum nyambung. Tapi Kak, cukup disebutkan bahwa Anda itu bisa belajar ya, dan itu bisa menjadi poin plus. Anda sudah belajar tentang gestur kan? Nah, kalau ada sesuatu yang menunjukkan tanda semuanya tidak tertarik, Anda harus perbaiki situasi. Apakah yang bisa mengesankan mereka? Ya. Terus jangan pernah menjanjikan sesuatu yang Anda sudah berniat tidak mau melakukannya. Ingat, ada yang namanya masa percobaan. Mereka nggak mungkin gitu ya langsung hire Anda tetap percaya kepada semua yang disampaikan. Pasti ada masa percobaan di mana Anda dipantau. Nah, sama seperti yang ada di surat, Anda perlu menunjukkan kompetensi tanpa bersikap arogan. Walaupun misalnya orang-orang itu menyenangkan, suka bercanda gitu ya, Anda juga boleh sesekali melontarkan joke, tetapi jangan terus-terusan. Anda ini bukan lagi stand up comedy ya. Nantinya bisa terkesan Anda ini nggak serius kerja ini nanti ya, semuanya dianggap candaan. Terus kemudian Anda juga berhak untuk bertanya, apalagi kalau, yang ditanyakan tidak dimengerti, yang dijelaskan tidak dimengerti, silakan bertanya. Tidak bersikap lemah, jadi Anda ini bukan lagi di sidang ya. Tapi sekali lagi yang di pihak sana itu calon partner kan, jadi jangan juga dianggap sebagai musuh, sehingga kita jadi tampil dengan mengintimidasi. Terus kemudian satu hal yang perlu diingat, apapun yang terjadi jangan menjelekkan tempat lain. Walaupun Anda tergoda untuk melakukan itu ya. Dan ini bukan hanya tips untuk wawancara, ini tips untuk hidup. Apapun yang terjadi, Anda jangan menjelekkan atau menyalahkan pihak lain. Itu akan membuat Anda jadi pribadi yang lebih baik dan pekerja yang lebih bertanggung jawab. Berikutnya, sama dengan surat, motivasi itu harus kelihatan. Nah, jadi Anda pikirkan, kenapa Anda kepingin bekerja di sana? Cari uang bisa di mana-mana. Mengapa pekerjaan yang ini dan mengapa di sini? Kalau Anda sulit menemukannya, saya jadi berpikir juga, terus kenapa ya? Jangan-jangan nanti Anda bekerjanya tidak kurang punya niat. Karena Anda sebenarnya tidak punya motivasi kuat dan itu bisa tertangkap. Jadi persiapkan diri dulu sebelumnya, pikirkan, mengapa Anda harus bekerja di sana? Oh, saya nggak keterima tempat lain. Nah, itu motivasinya jelek ya. Anda harus cari cara bahwa Anda akan survive dan senang bekerja di sana. Kalau enggak, ya mungkin tidak harus bekerja di sana ya. Nah, mengapa kita perlu interview? Karena Anda harus yakin, perusahaan juga harus yakin bahwa bisa bekerja sama dengan Anda. Jadi sama-sama perlu diyakinkan. Kenapa gitu ya? Karena perusahaan tuh harus menghindar dari karyawan-karyawan. Jadi kalau misalnya semua orang itu oke, perusahaan tuh nggak perlu interview. Pokoknya ada yang ngelamar, ya udah diterima saja. Tetapi perusahaan tuh sebenarnya perlu interview karena satu toxic employee itu bisa merugikan lebih banyak gitu daripada keuntungan
2 superstar. Jadi merugikannya bisa secara finansial. Karena karyawan yang toksik itu menular. Karyawan yang buruk itu bisa membuat karyawan lain yang normal tertarik turun, bahkan bisa membuat superstar itu ikut jadi buruk. Toxic employee kadang-kadang orang yang sangat hebat. Jadi bukan berarti toxic employee itu yang masuk ke sini IP-nya rendah atau gimana. Enggak, kadang-kadang orang yang punya yang kompeten banget. Tapi dia punya budaya organisasi yang buruk, punya sifat bawaan yang buruk, sehingga ini akan mengacau suatu organisasi. Kalau seseorang karyawan itu toksik, tetapi biasanya nggak seperti itu, nah itu masih bisa di-manage. Bisa dicari akar permasalahannya, dia lagi dalam kondisi kepahitan, kecewa terhadap perusahaan. Nah itu bisa digali-gali, tapi kalau ini memang toksik yang seterusnya, ya stop aja. Lebih murah membayar pesangon daripada membiarkan orang ini merusak dari dalam. Nah, tapi bagaimanapun pesangon itu mahal dan daya rusak itu sudah jalan, karyawan sudah banyak yang ketularan. Apalagi kalau misalnya diberhentikan, wah dia bisa berkoar-koar cerita-cerita ke kanan kiri. Makanya memberhentikannya pun jadi perlu trik gitu ya. Supaya dia tidak mengacau walaupun sudah diberhentikan. Nah, karena semua kerepotan dan kesulitan itu, maka akan lebih mudah kalau dari awal jangan pernah diizinkan masuk, bahkan tidak juga di masa percobaan. Nah, itulah sebabnya intinya jangan sampai karyawan yang sudah baik dimasukin satu orang lalu jadi busuk semua. Nah, itulah sebabnya butuh wawancara supaya kita bisa menghentikan itu. Wawancara yang tradisional itu biasanya suka menanyakan sesuatu yang tidak nyata. Jadi kalau besok Anda mengalami ini, Anda gimana? Anda mau nggak lembur? Terus ya sesuatu yang tidak nyata ya, apa yang terjadi 10 tahun dari sekarang. Padahal untuk mengenali kondisi yang sebenarnya dari seseorang, itu Anda mungkin perlu tahu bukan ke depannya. Karena planning itu bisa tidak dilakukan. Jadi Anda mungkin bisa planning, saya berniat kuliah yang rajin, nanti semester 7 begini begini begini. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Tergantung Anda dulu-dulu gimana. Apakah Anda ini orang yang disiplin atau harus selalu diingatkan atau gimana? Nah, jadi untuk tahu sifat sebenarnya seseorang, biasanya kita memakai behavioral based interview. Ini bisa dipakai untuk menggali masa lalunya. Hal apa yang membuat Anda excited, itu bisa tahu motivasi ya. Orang ini orang yang suka apa. Terus kemudian, Anda pernah mengalami konflik? Nggak pernah. Nah, ini sebenarnya suatu tanda buruk, ya. Kenapa? Karena, ada 2. Satu, dia bisa bohong. Dia menganggap, "Oh, kalau saya jawab pernah, saya akan kelihatan buruk." Dijawab aja nggak pernah. Maka ini seseorang yang mudah berbohong. Kedua, orang yang tidak pernah mengalami konflik, artinya apa? Padahal setiap orang punya keinginan sendiri-sendiri ya kan, tapi keinginannya nggak pernah nabrak dengan keinginannya orang lain, itu kan penyebab konflik. Saya mau ke kiri, yang satunya mau ke kanan, dan kita harus bekerja bareng. Maka ke kiri apa ke kanan, itu bisa konflik. Kalau tidak pernah ada konflik, nah satu lagi kalau dia jujur, artinya dia selalu
Satu, mengalah. Artinya walaupun dia benar, dia ngalah. Supaya nggak berantem. Itu bukan budaya organisasi yang baik karena organisasi bisa jalan ke arah yang salah karena tidak terus terang lagi. Itu sebenarnya tanda ketidakjujuran juga. Atau kebalikannya, rekannya yang justru yang ngalah. Artinya apa? Artinya orang ini adalah pemaksa besar. Tidak pernah konflik karena dia ngotot. Jadi ini bisa kita pakai untuk menggali terus ya. Beberapa tanda yang bisa ditangkap tentang seseorang yang punya kemungkinan toksik dan bisa dikejar terus. Itu ada 3. Orang yang toksik itu pada dasarnya satu, egois. Semuanya berpusat di dirinya sendiri. Kedua, overconfident. Yang ketiga, biasanya tandanya adalah orang ini mengaku, pokoknya saya taat aturan, saya ini orang yang hebat dan benar. Buktinya kalau benar apa? Taat aturan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, saya tidak berempati kepada yang lain-lain, pokoknya aturannya begini harus begini. Nah, ini bisa dites dari mana ya? Dari ceritakan masa lalu. Ceritakan pendapat Anda tentang partner kerja Anda. Atau kita bisa sedikit gali sesuatu yang, loh, kenapa Anda kok nggak jadi dosen di tempat Anda sebelumnya? Prestasi Anda di sana bagus nggak? Atau coba tentang dosen-dosen Anda pendapatnya gimana? Rekan kerjamu yang lama gimana? Atau seandainya kamu boleh mengajak satu orang bekerja di sini, dari teman-temanmu, siapa yang menurut kamu paling bagus untuk diajak bekerja di sini? Dan siapa yang paling buruk? Jadi kita bisa menggali bagaimana dia memperlakukan orang lain. Untuk mengenali bahwa orang ini orang yang berpusat ke dirinya, egois atau tidak. Yang kedua, overconfident. Bisa dicoba ditanya skill-skillnya. Anda sebutkan skill-skill Anda dan berikan bintang gitu ya. Berapa bintang? 1 sampai 5. Nah, kalau bisa setelah tanya seperti itu, coba dites betulan. Lalu bandingkan. Kalau ada kelebihan sedikit, itu normal ya. Tapi kalau semuanya lebih banyak, nah ini overconfident. Yang ketiga yaitu tadi ya, selalu ngaku bahwa, oh saya ini orangnya lurus. Hati-hati orang yang merasa dirinya lurus, belum tentu lurus. Apa saja yang bisa dilakukan? Orang yang egois akan membuat lingkungan kerja tidak nyaman dan yaitu ya, akan memaksakan kehendak dan besar kemungkinan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat menghambat dan bisa merugikan perusahaan karena demi memuaskan keinginannya sendiri ya. Termasuk juga biasanya orang-orang yang merugikan perusahaan dengan cara mencuri itu juga ada di kelompok ini. Overconfident biasanya membuat pekerjaan juga nggak jalan. Karena sebenarnya dia tidak mau mengakui kekurangan kompetensi sehingga tidak belajar. Dan terakhir yang ketiga, ini adalah salah satu cara untuk menghentikan diskusi ya. Aturannya seperti ini sudah. Ada case seperti ini malas berpikir, malas mengadopsi hal lain, malas menganalisa. Pokoknya aturan begini, cara tergampang dan instan. Nah, ini adalah tanda-tanda yang bisa menjadi sedikit warning. Nah, jadi wawancara itu penting ya. Nah, untuk tugas Anda selanjutnya adalah membuat surat lamaran tidak perlu KTP dan foto, tapi dilengkapi dengan CV
dan sertifikat. Apapun yang Anda miliki, ya. Lamarannya di bidang apa, terserah Anda bisa coba lihat-lihat iklan lowongan pekerjaan dimanapun, termasuk di job portal, di Line Job juga boleh gitu ya. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah iklan lowongan yang Anda melamar, terus kemudian surat lamaran, kurikulum vitae, dan yang lainnya. Kemudian saya akan memilih orang-orang yang akan saya wawancarai. Yang tidak saya pilih, maka nilainya pasti tidak mencapai nilai yang tertinggi. Atau 81 ke atas ya. Jadi di bawahnya 81. Sedangkan orang-orang yang saya panggil dan saya tertarik untuk mewawancara, maka orang-orang ini berhak dapat nilai yang lebih tinggi. Tergantung hasil wawancaranya. Nanti wawancaranya memakai Zoom. Dikumpulkannya tugas ini adalah 1 minggu lagi ya. Jadi 2 minggu ke depan itu kan ada presentasi. Ya, jadi kemudian 1 minggu lagi ada masukan surat lamaran, kurikulum vitae dan sebagainya. Untuk kemudian akan saya pilih untuk diwawancara pada week yang selanjutnya lagi. Oke, itu adalah tugas kali ini. Akan saya sediakan link untuk itu secara digital. Jadi yang dikumpulkan adalah lowongannya, kedua surat lamaran, kurikulum vitae, dan sebagainya. Nah, semuanya itu boleh dijadikan satu file saja, bukan file zip ya. Tapi Anda boleh jadikan satu PDF saja. Semuanya dari atas ke bawah. Jangan dijadikan beberapa file. Aturan penamaan, nama Anda diikuti NRP. Diikuti KP ya. Nama diikuti NRP, diikuti KP. Oke. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you.